Salam semuanya, ketemu lagi dengan saya Edi Suprihadi. Pada video-video sebelumnya kita telah membuat beberapa halaman sesuai dengan grup user seperti admin, customer service, dan teller. Pada video ini kita akan mendemonstrasikan dan mensimulasikan bagaimana mesin ATM itu bekerja. Jadi para nasabah di dalam mesin ATM ini dia bisa melakukan cek saldo, penarikan, deposit maupun transfer antar rekening. Mari kita ikuti penjelasan berikut ini. Baik, sekarang kita coba review dulu project kita. Jadi sampai video sebelum ini kita sudah membuat main menu, menu customer service, menu admin, dan kemarin adalah menu teller. Nah, sekarang kita akan membuat menu ATM. Nah, sebenarnya kalau kita lihat di sini antara menu ATM dan menu teller itu sebenarnya sama. Karena ATM itu memang dibuat untuk menggantikan teller. Sehingga customer atau nasabah tidak perlu menuju ke kantor bank untuk mengambil uang atau menarik uang. Dia bisa melakukannya di mesin atau kita sebutnya dengan ATM. Walaupun sebagian besar ATM hanya bisa digunakan untuk penarikan, transfer, dan cek balance. Untuk deposit itu hanya mesin-mesin khusus yang bisa melakukan setoran tunai. Oke, jadi nanti kita akan buat menu ATM di mana dalamnya ada cek balance, saldo akhir, lalu penarikan uang, dan terakhir adalah transfer rekening. Oke, transfer antar rekening. Nah, biasanya di bank itu customer harus ke customer service dulu untuk mendapatkan kartu ATM-nya, sehingga bisa diaktifasi dan kemudian bisa digunakan. Nah, makanya di sini di menu CS nanti kita akan tambahkan satu fungsi yaitu ATM card. Jadi fungsinya adalah membuat kartu ATM di sini. Sehingga di tabel customer ini kita butuh satu lagi field atau kolom yang disebut dengan ATM card. Di sini sebagai contoh account 9001 Resel, dia nomor kartu ATM-nya adalah 123456. Kemudian Stephanie 12345679. Kemudian John 12345680. Oke. Nah, untuk kelas kita tidak perlu membuat kelas baru karena kita bisa mengoptimalkan kelas bank service yang sudah kita buat. Nanti kita akan tambahkan satu fungsi yang dinamakan ATM card di sini. Oke. Nanti untuk cek balance kita juga bikin fungsi di sini. Untuk withdraw kita bisa menggunakan fungsi withdraw yang telah kita buat sebelumnya untuk teller. Karena sebenarnya memang sama antara teller dan ATM, hanya saja dia satu manusia, satu mesin. Oke. Nah, ini adalah skenario kita. Jadi nanti kita kemarin sudah ada di sini ya, di transaksi history. Terakhir adalah Resel melakukan withdraw sehingga saldo akhirnya adalah 120. Nah, nanti kita akan coba membuat transaksi, yaitu si Resel melakukan withdraw, penarikan sebesar $25 lewat mesin ATM. Oke. Sehingga saldo akhirnya menjadi $95. Usernya adalah ATM01 ya, dan node-nya adalah cash from ATM. Kemudian kita juga membuat sebuah transaksi lagi, yaitu deposit sebanyak $30,
Tapi ini dia adalah transfer dari rekening 9003 lewat ATM juga, sehingga hasil akhirnya adalah $125. Oke. Mari kita lanjutkan mini project kita dengan membuat codingnya. Baik, kita masuk ke MySQL dulu. MySQL -u root db bank. Coba kita cek dulu tentang tabel customer, describe tabel customer. Nah, di sini kita memiliki 5 field atau 5 kolom, yaitu ID, account number, field full name, PIN, dan balance. Sekarang kita akan menambahkan sebuah kolom lagi yang kita namakan ATM card untuk menampung nomor kartu ATM tersebut. Untuk memodifikasi sebuah tabel, perintahnya adalah menggunakan alter. Oke. Jadi sini ada alter table, ini nama database-nya, ini nama tabelnya, apa yang mau kita modifikasi. Lalu add kolom, tambahkan kolom dengan nama ATM card dengan variabel varchar. Nah, di sini saya tambahkan juga bahwa kartu ATM ini adalah unik juga, karena dia nggak boleh sama antara kartu ATM yang satu dengan yang lainnya. Jadi di kolom ini kita set dia unik. Makanya kita tambahkan add unique index ATM card. Oke. Sekarang kalau kita describe lagi, nah, kita sudah memiliki sebuah kolom baru dengan nama ATM card dan dia adalah unique. Sama dengan account number, dia juga unique. Baik, kita kembali ke NetBeans. Kita sekarang adalah memodifikasi menu customer service. Jadi kita ke main CPP. Kita cari menu customer service ini. Jadi kita tambahkan, sementara transaction history kita ganti dulu menjadi ATM card. Oke. Dia lari nantinya ke sebentar, kita masuk ke bank service dulu. Kita membuat fungsi ATM card di sini. Tujuannya adalah mengupdate tabel customer, detail yang ada di tabel customer dengan menambahkan nomor kartu ATM. Oke. Jadi kita bikin baru aja di sini. Void ATM card. Oke. Karena dia di dalam bank service, kita tambahkan bank service ATM card. Oke. Di sini kita bawa usernya, string user. Oke. Lalu di ATM card ini kita hanya membutuhkan variabel string account number dan ATM card dan str SQL. Oke. Lalu kita buat menu. Kita copy aja dari withdrawal. Jadi ditanya dulu ATM card, tanya account number. Oke, nanti dimasukkan account number, lalu dicari
Oke, kemudian dicari detail dari nomor account tersebut. Kita akan dapatkan, oh di sini perlu variabel baru, full name dan balance. Oke, ininya sama, full name-nya kita dapat, balance-nya kita dapat. Kemudian ini kita ganti nomor card. ATM card-nya berapa? Oke, kita masukkan di sini variabelnya ATM card. Lalu ini tidak perlu. Oke. Update tabel customer set ATM card sama dengan ATM card where account number sama dengan account number. Kemudian di execute. Oke, cukup begini aja. Lalu di bank service header kita tambahkan variabel yang baru kita buat, yaitu ATM card string user. Oke. Sehingga di main CPP kita bisa tambahkan fungsi tadi, yaitu bs titik ATM card user name. Oke, sekarang kita bisa tes di sini. Oke, kita pilih dulu customer service 2. Loginnya kemarin Della. Passwordnya 2222. Kita masuk ke ATM card nomor 2. Nah, ditanya account numbernya berapa? 9001. Ini rekeningnya Resol. Ya. Resell Waste, dan balance terakhir adalah 120. Nah, masukkan nomor ATM card-nya 12345678. Oke, selesai. Sekarang kita cek di tabel customer, select bintang from table customer. Oke, ini adalah tabel customer, account number 9001, namanya Resol, dan dia ATM card-nya adalah 123455678. Oke, kita lanjutkan. Nah, di sini kita sekarang akan mempersiapkan login untuk ATM-nya. Kemarin di video sebelumnya kita telah membuat fungsi login, tapi untuk user group ya, seperti teller, customer service, atau admin. Nah, sekarang ini login untuk ATM-nya. Bedanya, kalau kemarin itu login buat user, dia ada di tabel user. Ya kan? Contohnya grup AD, edis, passwordnya 1234, Della, customer service, passwordnya 222, Ken, passwordnya 333, dan dia teller. Nah, untuk ATM login, dia lihatnya di tabel customer. Jadi dia mencocokkan ATM card-nya dengan PIN-nya. Nah, di sini kita akan lihat di sini bahwa ATM card-nya Resol itu adalah 123455678 dan passwordnya adalah 1069. Nah, sekarang kita akan siapkan login untuk passwordnya. Login untuk password kita bisa menggunakan kelas login. Di sini kemarin inilah untuk loginnya user. Sekarang kita copy aja, kita buat untuk loginnya ATM. Jadi ini kita ganti ATM login. Kita nggak perlu string group ya. Di ATM login ini
kita membutuhkan ATM card dan PIN. Oke. Berarti di sini bukan username tapi ATM card dan PIN. Ditanya di sini ATM login. Di sini adalah ATM card. Dan di sini adalah PIN. 4 digit. Oke. Lalu ATM card ditangkap dengan variabel ATM card dan PIN ditangkap dengan variabel PIN. Kemudian perintah instruksi SQL-nya adalah select account number supaya kita dapat akunnya, dan ini adalah nomor kartunya. Oke. From table customer where ATM card sama dengan ATM card dan PIN sama dengan PIN, dan grupnya sudah tidak perlu. Oke, kemudian diakses dengan menggunakan query result. Hasilnya akan disimpan ke variable result dan dikembalikan di aplikasi. Oke. Lalu di login header tambahkan ATM login yang barusan kita buat, dan tidak perlu ada str group. Oke. Lalu di main CPP ini adalah ATM menu, kita copy aja dari teller menu, kan sama ya. Copy. Nah, di sini login, resultnya bukan login user, bukan lg titik user login, tapi lg titik ATM login. Ya. Ini tidak perlu ada grup lagi karena ini ATM, ini sama, ini adalah account number. Lalu ini sama, ini saya ganti ATM menu, deposit, withdrawal, exit. Oke, ini sementara kita remark dulu, ini juga remark dulu. Oke, kita run. Ya, sekarang kita pilih satu ATM. ATM cardnya 123456788, PIN 4 digitnya 10, saya salahkan dulu ya, 1066, ini salah nih. Oke, login failed. Oke, masuk lagi ATM 123456788, PIN 4 digitnya 1069. Oke, dia berhasil masuk ke ATM menu. Berarti login buat ATM sudah berhasil. Oke, sekarang kita akan jelaskan tentang ATM user. Kalau kemarin kita sudah membuat fungsi teller, jadi kita tahu siapa teller yang bertugas terhadap transaksi tersebut. Jadi dengan usernya kita bisa tahu user ini yang melakukan transaksi deposit atau withdraw terhadap seorang nasabah. Kalau ATM, ini kan mesin ini. Jadi biasanya setiap ATM itu sudah punya ID sendiri untuk sebagai pengganti usernya.
Jadi biasanya satu bank itu ATM-nya kan banyak, bisa ratusan atau ribuan. Maka setiap ATM itu dia akan punya ID sebagai usernya. Misalkan ATM ini usernya adalah ATM 001, ATM 002, ATM 003. Tujuannya apa? Tujuannya kita jadi tahu nih, seorang nasabah ini dia transaksi di ATM, tapi ATM di mana? Oh, ternyata dia melakukan ATM di ATM 001 nih di kota A misalkan. Atau di ATM 002 di kota B dan sebagainya. Jadi ini digunakan juga untuk fungsi user. Berarti setiap ATM ini dia kan punya user yang fix ya. Berarti di sini kita tambahkan string username misalkan ATM 01 misalkan. Jadi nanti ketika ATM ini transaksi, kita tahu, oh dia usernya adalah ATM 01, sehingga kita tahu di mana dia melakukan transaksi di mesin mana. Oke. Nah sekarang kita akan membuat satu fungsi yaitu check balance atau cek saldo. Di sini berarti yang deposit kita ganti dulu. Ini saya copy. Ini saya ganti check balance. Deposit withdrawal. Oke, di bank service kita buat check balance. Kita bisa copy dari withdrawal aja. Oke. Ini saya ganti adalah check balance. String user, oke. Yang dibutuhkan full name, account number, balance, ini nggak perlu, amount nggak perlu, type nggak perlu, dan SQL. Ini kita ganti check balance, oke. Nah di sini kita tidak perlu input apa-apa, jadi ketika menu itu ditekan atau dipencet, ya, dia akan menampilkan full name dan account number dan balance. Jadi ini tidak perlu ada inputan. Lalu ini select from table customer where. Oke, ini tetap account number, account. Jadi inputan check balance di sini adalah string account number. Berarti ini tidak perlu. Ini diganti menjadi ATM card. Karena dengan account number kita tahu full name-nya siapa, ATM card-nya nomornya berapa, dan saldo akhirnya berapa. Oke, select bintang from table customer where account number sama dengan account number, hasilnya disimpan di result, full name-nya ada di 2, balance-nya ada di 4, nomor kartu ada di kolom ke-5. Coba kita cek. Oke. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Oke, ATM card ada di kolom ke-5. Oke. Sekarang ini menampilkan hasilnya. Full name adalah full name, saldo akhir, lalu nomor ATM. Kita keluarkan, kita tampilkan ATM card nomor
Di sini adalah time card dan nomor rekening, yaitu account number. Ini bisa kita dapatkan dari account number. Oke. Lalu ini tidak perlu karena tidak ada transaksi di sini. Oke. Lalu di bank service header kita tambahkan fungsi yang baru kita buat, void check balance string account number. Oke. Nah, dimensi PP ini kita bisa, kan nomor satunya check balance ya, nomor 2-nya deposit, nomor 3-nya withdraw. Lalu di sini kita bisa akses atau call check balance. Inilah account number. Oke. Account number diambil dari sini. Result 0 ini. Oke. Kita cek lagi di bank service, cek balance, kemudian ini. Oke, supaya dia ada pertanyaan untuk melanjutkan, kita bisa copy dari sini. Ini kita hapus karena ini hanya untuk bertanya apakah mau melanjutkan atau tidak. Oke, kemudian ini supaya bagus kita masukkan ada garis di sini. Baik, kita coba program ini run. Pilih satu, ATM cardnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, pinnya 10, 6, 9. Kita pilih satu, cek balance. Oke. Account numbernya adalah 91, full name-nya adalah Resel Weiss, saldo akhir 120, dan nomor kartunya adalah 123456778. Jadi cek balance ini menampilkan informasi yang penting terkait dengan nomor account dan kartu.